Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Azhar Yusuf dengan NIM 13046190028 dari kelas Pendidikan Biologi B 2019. Sekarang saya ingin presentasi dengan materi biomembran. Sel adalah unit terkecil dalam organisme hidup, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Sel terdiri atas protoplasma, yaitu isi sel yang terbungkus oleh suatu membran atau selaput sel. Selanjutnya ada pembahasan, dimulai dari pengertian. Biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Konsep dari membran biologis telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Sekarang disepakati bahwa biomembran adalah suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol yang tebalnya kira-kira 10 nanometer. Yang kedua ada struktur dan senyawa penyusun biomembran. Secara umum, struktur membran sel terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan dua lapis fosfolipid. Saya akan menjelaskan lebih detail, yaitu ketika pada tahun 1890 Charles E. Overton mempelopori sejarah penemuan biomembran. Dia menyatakan bahwa sel terbungkus oleh beberapa lapisan permeabel yang selektif. Kemungkinan tersusun dari kolesterol dan lecithin. Kemudian Irving Langmuir pada tahun 1900 mengemukakan hasil penelitiannya tentang struktur membran lipid monolayer. Struktur inilah yang menjadi dasar struktur membran pada abad ke-20. Selanjutnya, pada tahun 1925, Goethals dan Grendel menemukan bahwa rata-rata jumlah lapisan tunggal atau monolayer pada masing-masing membran ada 2, sehingga timbul konsep lipid bilayer. Ilustrasi kronologis dari pengetahuan tentang struktur membran yang lain diajukan oleh Hugh Davison dan Danieli pada tahun 1935. Mereka menyatakan bahwa pada kedua sisi lapisan lipid ada suatu lapisan yang terdiri dari protein. Kemudian Robertson pada tahun 1959 dengan menggunakan mikroskop elektron melihat adanya 2 garis gelap. Struktur ini dinamakan sebagai unit membran. Selanjutnya, biomembran organel sel terdiri dari retikulum endoplasma, nukleus, vakuola, benda mikro, oleosom, mitokondria, dan juga plastid. Yang terakhir, terdapat fungsi biomembran. Biomembran bukan hanya sekedar kulit inert yang membungkus sel dan bukan pula sekedar struktur yang tetap, karena membran menjalankan fungsi dinamis yang kompleks dan memiliki sifat-sifat biologi yang agak menonjol, seperti yang bersifat semi-permeabel. Berarti molekul air dapat menembus biomembran tersebut, sedangkan bahan-bahan yang terlarut dalam air tersebut tidak dapat menembus membran tersebut. Biasanya, bersama-sama molekul air akan pula ikut ion-ion atau senyawa tertentu yang terlarut di dalamnya, juga bergerak menembus membran. Berdasarkan pernyataan ini, dikatakan bahwa sesungguhnya biomembran itu bersifat permeabel diferensial atau tembus terkendali. Selain sebagai pembatas, membran sel juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melekatkan membran pada sitoskeleton atau rangka sel. Yang kedua, membentuk junction atau pertemuan di antara dua sel yang bertetangga. Yang ketiga, sejumlah protein membran berperan sebagai enzim. Dan yang terakhir, sejumlah protein membran berfungsi sebagai reseptor permukaan bagi pesuru-pesuru kimia dari sel-sel lain, dan beberapa protein membran membantu pergerakan substansi melintasi membran. Selanjutnya, sistem membran pada sel. Bisa dilihat pada gambar, yaitu satu unit lapisan fosfolipid secara terperinci. Pada gambar di fosfolipid layer menunjukkan peletakan membran sel. Perhatikan kedudukan kolesterol, glikoprotein, glikolipid, protein reseptor, protein pengancam, dan protein pengangkut pada membran berkenaan. Bahan-bahan ini memainkan peranan dalam membantu pengangkutan melalui membran. Tugas utamanya ialah membentuk sempadan luar sel. Membran plasma, juga disebut membran sel, adalah struktur yang kompleks, walaupun tugasnya ialah memisahkan sitoplasma daripada bagian luar yang umumnya terdiri daripada cecair ekstrasel. Ia juga membekalkan sistem pengangkutan untuk sebagian bahan-bahan supaya dapat masuk ke dalam sitoplasma. Gerak yang demikian menyebabkan ia disebut sebagai separat telap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.